Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahmudon dari SD Negeri 6 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang telah menemukan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, misalnya dengan semboyan ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Semboyan tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Sebelum mempelajari modul ini, sebagai guru, saya meyakini tentang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, saya mengartikan bahwa pengajaran itu sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, baik melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi tersebut belum saya jelaskan. Yang ketiga, saya menganggap bahwa peserta didik telah belajar jika mereka telah mampu mengerjakan soal-soal evaluasi sesuai dengan kompetensi yang tertera dalam kurikulum dan juga nilainya mampu melampaui KKM yang ada. Yang keempat, dalam mengajar saya memberikan tugas yang sama, tugas yang seragam kepada peserta didik tanpa mempertimbangkan keragaman dan potensi dari peserta didik. Sedangkan yang kelima, saya beranggapan bahwa pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah mempelajari modul ini, modul 1.1, banyak hal yang mengubah konsep pendidikan dalam diri saya. Di antaranya, ternyata pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup bagi anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun dan mengarahkan sesuai dengan kekuatan kodratnya, agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Dalam menuntun,
kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani, sedangkan anak-anak sebagai benih. Misalnya benih padi, benih jagung, benih semangka, benih melon, dan lain-lain. Sedangkan tempat dalam kegiatan kita belajar, yaitu sekolah, kita ibaratkan sebagai ladang. Kita sebagai petani hanya dapat memperbaiki fasilitas, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tersebut, memberi pupuk dan menyiram, serta membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Namun, kita tidak dapat mengganti kodrat dari tumbuhan itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung, semangka tumbuh seperti melon, dan sebagainya. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi anak sudah membawa kekuatan dan kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pedesaan akan berbeda dengan anak yang tinggal di perkotaan. Mereka memiliki potensi dan bakat minat yang berbeda-beda. Maka kita harus menyadari bahwa keragaman dan keunikan anak-anak itu sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat ini. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di era globalisasi, di era abad ke-21. Selain itu, tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan itu sendiri mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan berbudi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan dampak dari tindakan yang ia lakukan. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti ada pada setiap manusia. Sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lain. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau tindakan. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak kita nanti bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Bapak Ibu yang budiman, selanjutnya setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih dalam taraf samar-samar.
Saya harus peka membaca dan menggali setiap potensi tersebut agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya sesuai, baik melalui metode ataupun bahan ajar, hingga betul-betul menggali potensi anak secara optimal. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata, tebak angka, dan ice breaking ketika pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memanai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sang tulodo. Di depan anak didik saya harus bisa memberikan contoh atau teladan, baik ucapan ataupun tindakan. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah saya harus bisa menjadi teman yang memberi semangat, sebagai teman yang menerima curhatan kesulitan anak dan juga ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Serta semboyan Tutwuri Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta memberikan motivasi dalam belajar. Dengan demikian, terwujudlah anak-anak didik yang berkompeten dari segi akademis dan juga berbudi pekerti yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil dari modul 1.1 program Guru Penggerak terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga saya bisa lebih tergerak dalam meningkatkan pengajaran dan pendidikan. Bapak Ibu semua juga ikut tergerak untuk mewujudkan pendidikan yang maksimal sebagaimana dicetuskan dalam pemikiran-pemikiran beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.